Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang negara maju dan negara berkembang di kawasan Asia dari kelas 12 PS4. Saya yang bernama Sepia Prihatin Susi Wulandari. Saya Devi Arnisa Yuningtia. Saya Devi Octavia. Saya Puspa Daraditria. Saya Dana Fatmala. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Negara maju adalah suatu istilah yang diberikan untuk negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi, baik dari segi teknologi maupun ekonominya. Sedangkan negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Di kawasan Asia ini juga ada beberapa negara maju dan berkembang, hingga kami tertarik untuk membuat materi tentang negara maju dan negara berkembang di kawasan Asia. Rumusan masalah. 1. Sebutkan dan jelaskan negara maju serta ciri-cirinya di kawasan Asia. 2. Sebutkan dan jelaskan negara berkembang serta ciri-cirinya di kawasan Asia. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memberitahu si pembaca tentang negara maju dan negara berkembang di kawasan Asia. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu bab pembahasan yang pertama tentang negara maju di kawasan Asia. Negara yang pertama adalah Jepang. Negara Jepang adalah salah satu negara maju di kawasan Asia. Berikut ciri-cirinya. 1. Pertanian termasuk peternakan dan perikanan untuk industrialisasi, dijual dan diekspor. 2. Aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang industrialisasi secara cepat. 4. Pendapatan rata-rata penduduk tinggi. 5. Pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi. 6. Tidak tergantung pada alam. 7. Sifat kemandirian masyarakatnya tinggi. 8. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. 9. Angka harapan hidup tinggi. 10. Intensitas mobilitas tinggi. Contoh kemajuan negara Jepang dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu A. Bidang ekonomi. Ekonomi pasar bebas dan terindustrialisasi Jepang merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dalam istilah paritas daya beli internasional. Yang B. Bidang sosial budaya. Penduduk Jepang memiliki semangat kerja yang tinggi dengan berbagai sektor hingga memiliki kebudayaan yang beragam. Yang kedua, Singapura. Negara maju di kawasan Asia selanjutnya ialah negara Singapura. Adapun ciri-cirinya yaitu A. Perekonomian Singapura termasuk maju dan juga termasuk salah satu negara terendah korupsi. B. Perusahaan besar berada pada sektor komunikasi, perbankan, transportasi. C. Memiliki berbagai macam budaya. D. Singapura termasuk negara anti narkoba. Mereka termasuk pengguna narkoba terendah. E. Usia rata-rata penduduk negara Singapura adalah 39 tahun. F. Pertumbuhan penduduk di Singapura termasuk minimal atau rendah. Minim atau rendah. G. Penyulingan minyak dan penjualan alat elektronik merupakan komoditas ekspor utama yaitu sekitar 25%. Contoh kemajuan negara Singapura dalam berbagai bidang yaitu A. Bidang ekonomi. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7. Paling pro bisnis dengan pajak rendah. B. Budaya. Bidang sosial budaya. Negara Singapura merupakan negara peringkat 1 dengan kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. 3. Hong Kong. Negara maju selanjutnya yang terdapat di kawasan Asia adalah negara Hong Kong. Adapun ciri-cirinya yaitu A. Pendapatan per kapita Hong Kong sangat tinggi, sebesar
$64.100, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. B. Hong Kong memiliki produk domestik bruto atau PDB sebesar $341 miliar, meski ukuran wilayahnya yang kecil. C. Hong Kong berada di peringkat ke-12 di antara negara-negara di dunia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau HDI yang sangat tinggi sebesar 0,917. D. Angka harapan hidup Hong Kong sangat tinggi dengan usia harapan hidup sebesar 84,23 tahun. E. Tingkat pendidikan Hong Kong sangat tinggi dengan angka literasi 99% dan 71% penduduk mengenyam pendidikan tinggi. Contoh kemajuan di negara Hong Kong dalam berbagai bidang yaitu: A. Bidang ekonomi. Di Hong Kong, pajak rendah, pelabuhan hampir bebas dan pasar keuangan internasional yang baik. B. Bidang sosial budaya. Hong Kong disebut sebagai negara tempat di mana timur bertemu dengan barat, yaitu merefleksikan campuran kebudayaan asal Tiongkok dengan dipengaruhi barat ketika menjadi koloni Inggris. Yang keempat, Korea Selatan. Negara maju di kawasan Asia selanjutnya yaitu negara Korea Selatan. Adapun ciri-cirinya: A. Perekonomian yang tinggi tanpa memiliki sumber daya alam. B. Bangsanya yang tidak bergantungan kepada alam. C. Pertumbuhan penduduk yang rendah. D. Banyak melakukan hubungan dengan beberapa negara maju di dunia. E. Memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. F. Mendapatkan bantuan dari Afrika Selatan pada saat Perang Dingin, sehingga mampu meningkatkan ekonomi Korea. Contoh kemajuan negara Korea Selatan dalam berbagai bidang. Yang pertama, A. Bidang ekonomi. Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempatkan urutan ke-15 berdasarkan PDB. B. Bidang sosial budaya. Secara historis, Korea mampu mengembangkan identitas budaya yang unik dan berbeda. Yang kelima yaitu Taiwan. Negara maju selanjutnya yang terdapat di kawasan Asia adalah negara Taiwan. Ciri-cirinya yang pertama, A. Perindustrian yang cukup tinggi. B. Pertumbuhan penduduk yang rendah. C. Pendapatan per kapita yang tinggi. D. Angka pengangguran rendah. Contoh kemajuan negara Taiwan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Ekonomi Taiwan bergantung pada ekspor dengan nilai ekspor sekitar 60% PBD. B. Bidang sosial budaya. Kebudayaan di Taiwan secara bertahap maju ke depan yang mampu memperluas kebudayaan secara luas di dunia. Selanjutnya yaitu negara berkembang di kawasan Asia. Yang pertama itu Indonesia. Negara berkembang di kawasan Asia selanjutnya yaitu negara Indonesia. Adapun ciri-cirinya yaitu: A. Kurangnya ketenaga kerjaan. B. Pengelolaan pertanian masih menggunakan alat-alat tradisional. C. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. D. Tingkat kehidupan yang rendah. Contoh perkembangan negara Indonesia dalam berbagai bidang yaitu: A. Bidang ekonomi. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. B. Bidang sosial budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Yang kedua yaitu Kamboja. Negara berkembang di kawasan Asia selanjutnya yaitu negara Kamboja. Adapun ciri-cirinya yaitu: A. Negara Kamboja terletak di Asia Tenggara. B. Berbatasan langsung dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Yang C. Dilintasi oleh Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Yang D. Beribu kota di Phnom Penh. E. Sistem pemerintahan monarki konstitusional dan dipimpin oleh seorang raja. Contoh perkembangan negara Kamboja dalam berbagai bidang yaitu: A. Bidang ekonomi. Tingkat perekonomian di Kamboja sempat mengalami penurunan ketika berada di bawah kekuasaan Republik Demokratik. Namun
namun masih berada di tingkat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ekonomi terbaik di Asia Tenggara. Yang B. Bidang sosial budaya. Kamboja memiliki jumlah populasi penduduk mencapai 11.168.000 jiwa. Dengan sebagian besar penduduknya merupakan penduduk beragama Buddha, sehingga budaya yang berkembang yaitu Buddhisme Theravada. Selanjutnya yaitu negara India. Negara berkembang di kawasan Asia selanjutnya yaitu negara India. Adapun ciri-cirinya yaitu laju pertumbuhan penduduk tinggi, pendapatan per kapita rendah, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kesenjangan sosial yang tinggi, kualitas hidup rendah, kurangnya pendidikan, dan adanya pembagian kasta. Contoh perkembangan negara India dalam berbagai bidang, yaitu pertama, bidang ekonomi. Sejak pertengahan 1980-an, India perlahan membuka pasarnya melalui liberalisasi ekonomi. Setelah reformasi yang lebih mendasar sejak 1991 dan pembaruannya pada tahun 2000-an, India telah maju menuju ekonomi pasar bebas. Yang D. Bidang sosial budaya. India adalah letak dari peradaban kuno seperti peradaban lembah sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama di dunia, yaitu Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara selanjutnya yaitu Malaysia. Negara berkembang di kawasan Asia selanjutnya yaitu negara Malaysia. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, komoditi ekspor Malaysia masih bertumbuh pada sektor hasil alam atau barang belum jadi. Yang kedua, angka pendapatan per kapita masih tergolong rendah. Dan yang ketiga, jumlah penduduk miskin yang masih banyak. Contoh perkembangan negara Malaysia dalam berbagai bidang, yaitu pertama bidang ekonomi. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah RRC, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Yang kedua, bidang sosial budaya. Negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan tenaga kerja dari luar. Negara terakhir yaitu Filipina. Negara berkembang di kawasan Asia selanjutnya yaitu Filipina. Adapun ciri-cirinya yaitu pendapatan per kapitanya tergolong rendah, jumlah pengangguran tinggi, pendidikannya masih kurang berkembang, masih bergantung dengan negara lain. Adapun contoh perkembangan negara Filipina dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi. Ekonomi Filipina merupakan negara keempat terbesar di Asia Tenggara dan ke-30 di dunia berdasarkan PDB. Yang kedua, bidang sosial budaya. Penduduk asli Filipina adalah suku Aeta. Jumlah penduduk asli hanya sedikit dan sebagian besar adalah orang Melayu yang sudah bercampur dengan orang Eropa, Tionghoa, dan India. Bab terakhir yaitu penutup. Penutup dari makalah ini adalah negara maju adalah suatu negara yang memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.